Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat subscribe yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita tajukan diri kita untuk mendengarkan satu kisah, yaitu kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika sampailah berita kepada baginda Nabi SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Menyongsong berita itu, pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. Ketika itu cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. Baginda Nabi SAW mengumumkan kepada pasukan muslimin secara terang-terangan bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar pasukan muslimin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan juga pada saat itu, beliau sendiri secara langsung menggalakkan infak kepada kaum muslimin. Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika baginda Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Kutinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengorbankan separuh hartanya, yang kisahnya tertulis dalam bab ke-6 kisah ke-4. Sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Demikian pula setiap sahabat yang lain menginfakkan harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Padahal masa itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum sedang mengalami kesempitan, sehingga 10 orang sahabat harus bergantian mengendarai seekor unta. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jaisyul Usrah atau pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh kesulitan, jarak yang ditempuh sangat jauh dan musim yang sangat panas. Di samping itu, buah-buah kurma di Madinah sudah masak dan siap dipanen. Padahal kehidupan penduduk Madinah bergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka mengumpulkan rezeki untuk 1 tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah SWT dan perintah baginda Nabi SAW tidak mungkin mereka abaikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan menghadang, khususnya kebun yang telah mereka usahakan selama setahun. Sungguh satu hal yang sulit meninggalkannya tanpa ada yang mengurus, padahal sudah siap panen. Namun karena ketakwaan mereka kepada Allah SWT mengalahkan segalanya. Mereka segera menyambut seruan baginda Rasulullah SAW, sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, wanita dan anak-anak. Ada sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Mereka menangis menyesali keadaannya. Mengenai kejadian tersebut, turunlah ayat Al-Quran, "Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun." Mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran karena sedih tidak memiliki apa yang dapat mereka infakkan. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum yang tidak ada uzur menyertai peperangan tersebut kecuali 3 orang sahabat. Kisah mereka akan diketengahkan kemudian. Di tengah perjalanan mereka melewati perkampungan kaum Samud. Baginda Nabi SAW menutupi wajah beliau yang penuh nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Kalian harus segera melewati kampung orang-orang zalim ini dengan menangis dan takut jangan-jangan azab yang menimpa mereka menimpa kalian." Dari kitab Islam Khamis. Faedah: meskipun baginda Rasulullah SAW adalah kekasih Allah SWT, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah SWT. Begitu pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera lewat sambil menangis, khawatir azab tersebut menimpa mereka. Para sahabat pun walau dalam keadaan sangat sulit, tetap menunjukkan kesetiaannya. Sebaliknya, kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat tempat keruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlintas dalam hati. Alhamdulillah,
Setelah membacakan satu kisah, yaitu kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat amal dan sampaikan kepada orang yang belum sempat mendengarnya. Untuk lebih sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.